Dan apa ya tujuan orang menyindir nang status WA itu kan tolol menurutku. Terus nek kon ngomong ya gak apa-apa diwaca wong emang iki tujuanku. Ngomong langsung goblok, gak usah lewat perantara WA. Kenapa kamu memilih untuk tidak konfrontasi? Karena menyelesaikan itu pain, Pak, dan membiarkan tampak baik-baik saja itu lebih gampang. Nah, kebiasaan dari pola komunikasi nih wong Indonesia, wong Jawa, kebiasaan itu untuk didiemin aja, nggak dibahas sampai tuntas ke akar-akarnya. Tapi ya wis, dibiarkan menguap. Masalahnya menguap itu adalah udara yang ada di sekitar kita dan masih kita hirup, Bro. Oh, jadi polusi ya. Oh, iya kan? Awan kalau mau nimbus. Seperti sebuah awan itu tadi, ketika kita membiarkan dia menguap, dia akan jatuh dalam bentuk yang berbeda. Kapan iki mari? Nanti Tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis tuwek lho. Kator kan ya, diopo ya? Skripsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Kembali lagi di Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Walaza. Dan saya Bian Briliante. Kita kembali hadir di Podcast Exit, podcastnya para ultras buntu di seluruh dunia. Damn. Demi Allah mau nangis. Nangis singkatannya damn iku DAMN, demi Allah mau nangis. Oh iya baru ngerti aku. Damn. Demi Allah mau nangis. Makanya ketika orang ngomong damn, itu dalam hati demi Allah mau nangis. Cuma diperpendek damn gitu. Kayak doms nek jari Rispo. Oh iya, pegel-pegel. Daerah otot merasa sakit. Rispo goblok aja deh. Ketemu aku stand up fest. Lagi doms nih Fir. Oh kenapa tuh po? Daerah otot merasa sakit. Harusnya kan kenapa sih? Aku nge-gym kan. Bener. Dia pengen ngetokno cuke. Udah gak tahan. Terima kasih untuk Ultras Buntu yang tetap memberikan kita pertanyaan di setiap harinya di That's grup right. Telegram. Itu membuat nafas kami tetap panjang. Ya, nganan. Apa nganan? That's right. Oh iya, itu benar. Fresh ya. Ya, Fresh ya. that's right. Nganan, anjing. Bahasa Inggris ya, aku ya. Ya, oke. Dan hari ini ada satu pertanyaan dari Ultras Buntu kita yang di gua ngadel. Kudu anyar, Pak, ning atas panggung ngene iki. Gak ero wae sapa iku. Oh, wae anu, Toyib mau lho. Yanto Toyib. Yanto Toyib. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram kita, langsung buka Instagram @podcastexit, klik link di bio dan kalian akan diarahkan ke grup Telegram pecinta lesbian. Bercanda dong. Maaf, bercanda. Maksud saya grup khusus Ultras Buntu. Dan kebetulan pertanyaan kali ini, sebelum itu mengapresiasi, enak ya. Tektokannya asik ya. asik. Sebelum itu kita mengapresiasi untuk kereta-kereta kae rek. Kereta-kereta kae kon niku. Anyar. Apa iki? Anyar je. Aku mari tuku apa dotcel. Iya buan dari kereta-kereta. Iki anune bisa niki, klambine anyar bisa niki. Mari cuk dileponi, dirempon cuk. Goblok. Klambine anyar bisa niki. Weh. No risk no story tampar we saya tak kurang di syuting lho be. Tiga ini. Barcelona kok shu ngene kon. Enggak anjing loro mari leg day. Vietnam anu kopi ta. Vapor sik. Oh vapor sik. Aku mari tuku tebak iki kon pasti gak ngerti kan? Apa? Piro iki total iki ku? Total regoe kira-kira. Sak barang iki. Iya, sak masuk akalmu lah kira-kira. 500 cul wis. 500. Iya. Wis tau bongongan. Sak tukang parkir ngarep sing tunggu. Tau bong cuk. Gak apa-apa lek iku. Iki tok semene iki tok 1,300.000. Nah, sing dotcel wingi tak golek iki 1,5 atau 1,6 ngono RBA iku. Iki Meh 3 juta. Bagian kotak iki, Fir. Kotak cilik tok iku. Cilik iki semene lek gede.
Tutup RP. Nek gede. Iya. Aku nemu vape store tae. Iki aku Iya, digawe ini klambine. Endorse. Masih. Endorse. Cuman Kok iso ditaek-taek nol. cuman digawe api gitu. Enak digawe enak. Iya, mbok iki koyo Iki. kaos time atau kaos Vaporista gitu. Oh. Dan Vaporista wedok nek gak salah aku pas rono. pantes rada bendel gini nih. Enggak. Iki kan khusus ge lanang. Oh. Khusus ge lanang. Intinya nang kono murah-murah, Cuk. Kayak gak butuh body. Gak butuh body. Karena sing duwe Cino sih, mungkin Karena- dia gak butuh menggaji ya. Karena kebutuhan itu. Iya, Cuk. Liquid paling murah. Tapi pegawainya oleh sholat Jumat. Oleh. Kakak sing ngono Cino Oke. Surabaya sing duwe. Oke. Daerah di gini. Aku tuku nang Kayun. Omae owner Kok hampir mesu apa. iki nih apa rumah Vape Vape store store di mana? Vape store Kayun, di Kayun ngarepe hotel sing gede lho, apa? mm-mm. Gurine Telkomsel. Apa? Hotel yang gede. Iya, hotel apa tuh jeneng itu? Iya iku wis. Kayun, Vapor Sik Kayun jenenge. pokoknya. Vapor Six Kayun. Iku murah-murah kabeh. Mm-mm. Semua liquid. Karena Oh. kenapa murah alasannya mungkin ya iku. Tapi dia nyetok, Cuk, ternyata device yang larang-larang ini nyetok. Iku termasuk larang ya? Termasuk mahal. Termasuk mahal Dan ya. jarang vape store sing gelem nyetok. Barang-barang mahal kayak .ayo, RBA, .sel ngono-ngono. Oke. Dek ono. Makanya aku nang kono mulai tuku igine disarankan arek-arek Vapor Sik apa sih, Cuk. Enggak, maksudnya kan Iya, kaget. kita tau. ngerti vape store sak Surabaya akeh Betul. kan. Tapi kenapa kok vape store? Vapor Sik terus pas rono tuku igine pisan .sel kokoe kenal. Fir. Tak delok, oh iki, Cuk. Sing vape store mateni rego sak Surabaya. maaf Vapor Sik maaf. Oke. Dan di ngomong dikai klambi. Kebetulan Oke. klambi iki sing ana nang mobil tak gawe. Artinya dari apa Vapor Sik awakmu tahu bahwa kayak iki pusat vapor itu harusnya berada di sini. ngono ya. Bener. Pusat Mateni- vape liquid itu ning kene kabeh. Bener. Kon nek golek kebutuhan vape sing duitmu pas-pasan, golek vape store sing mateni rego. Itu Vapor Sik. Tapi selisih ya harganya ya. Lumayan, Cuk. Liquid lumayan. Jadi kok nek Oh, malo. kalau Cok merasa risih 3 juta. Kembali lagi mau. Kan apa ngapresiasi apa? Mengapresiasi. Aku mau mengapresiasi penonton yang nonton Exit di Spotify. Wuhuhuhu. Terima kasih teman-teman. Ya, Kalau buat yang di YouTube gini tepuk tangannya. keluar. Keluar Kak Muni. Susah. Segmen suara giri. Iya. Lah kok ngetik dhewe? Wih, iki ono hantu kiriman iki. Oke, kalau gitu teman-teman. Kali ini kita mau mengambil salah satu pertanyaan dari grup Telegram yang terserah teman-teman nanti saksikan di Spotify ataupun YouTube. Yes. Sebut saja Fajar. Oi. Halo Mas Fir, Mas Bi, Mas Randy, Mas Syam dan seluruh Ultras Buntu. Weh, tak tambah dhewe. Wes adem hatiku. Wes. Iya. Saya sudah menikah lebih dari 10 tahun dan memiliki 1 anak perempuan usia 5 tahun. Kami sempat menunggu kelahiran anak selama 5 tahun. Oke, berarti selama kosong ya, selama 5 tahun. Keluarga saya terlihat rukun. Orang tua saya punya 2 anak, saya dan adik perempuan saya. Adik saya menikah 3 tahun setelah saya dan langsung punya anak. Saat itu saya dan istri ikut bahagia dan sangat menyayangi keponakan pertama kami. Wajar. Dari sini wajar lah. Wajar. Aku pun sampai ponak-ponakanku juga sayang banget. Waduh, wedok-wedok kabeh. Masuk akal. Cerita berlanjut. 2 tahun setelah adik saya melahirkan, istri saya akhirnya hamil. Loh, iki. Dimetengi, Fir. Ditengi. Enggak kan wis nikah. Lah iya maksudnya ditengi. Ya iya, Ya, wis gak nikah. apa-apa, emang. Oh, tak pikir kono apel lapong ngono. Gak apa-apa tak ternyata. Iya. Semua terlihat bahagia. Kok kakean kata terlihat ya? Iya. Mau keluarga terlihat rukun iki, Terasa. terlihat bahagia.
Setelah anak kami lahir, kami tinggal sementara di rumah orang tua saya sekitar 1 bulan untuk memudahkan pengurusan bayi. Namun tanpa kami duga, sikap adik saya berubah dan terlihat tidak senang dengan kehadiran anak kami. Belakangan kami tahu sebelum istri saya melahirkan, adik saya dan ibu saya sempat bertengkar. Entah apa penyebabnya, tapi dampaknya adik saya ikut marah pada saya, istri saya, bahkan bayi kami, tanpa kami tahu salah kami apa. Karena adik saya masih tinggal serumah dengan ibu saya, suasana jadi tidak nyaman. Tapi kami bertahan karena jika pindah ke rumah sendiri, istri saya sangat kerepotan. Kebetulan untuk informasi, istri saya anak tunggal dan yatim piatu. Hampir setiap hari istri saya menahan emosi karena sikap adik saya dan sindiran di IG WA stories. Anjing makanya WA nih hapus lah fitur story nih gara itu karan, Cuk. Temenan bro, aku ngerasa fitur story di WA itu kayak kudu diseleksi ambek Instagram. Iya. Jadi lek kon pengen fitur iki kudu pendaftaran di Instagram terus di psikotes, Pak. Iya kan, di psikotes. Nek kon enggak gawe break apa? DKI. Lek kon gawe dodolan gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya kan? Lek gawe quote-quote Hanan Ataki gak apa-apa. Gak apa-apa. Quote-quote Hanan Ataki nyindir bojo sing gak tau jatah gak apa-apa. Gak apa-apa. Bener. Ya kan? Bojo sing males gak apa-apa itu. Atau nyindir gawe wong wedok sing standar TikTok gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau personal dan kelihatan di psikotes iku wah iki nyindir gara iki. Iya. Ya kan? Terus hide your story atau sembunyikan dari menggunakan memaksimalkan Iya. fitur-fitur itu loh, Pak. Dan- Iki lho. Dan apa ya tujuan orang menyindir nang status WA itu kan tolol menurutku. Karena platform WA itu kan platform chat. Bener. Lingkupnya lebih kecil daripada Instagram. Tuh. Paham gak sih? Ya kan jelas kewoco wonge nek kon nyindir nang kono. Iya kan? Itu satu. Kalaupun gak diwaca wonge lapo. Iya lapo juga. Iya. Terus nek kon ngomong ya gak apa-apa diwaca wonge emang iki tujuanku. Ngomong langsung Oh. goblok. Ana masalah ngomong langsung. Gak usah lewat perantara WA. Sapa sing duwe WA? Mark Zuckerberg. Ya wis dituku Sing duwe WA. Facebook gak sih? Heeh. Iya kan? Meta iya. Saiki ngene lho, kon nek ono masalah, aku ambek Bian ono masalah, selesaikan berdua, gak usah ngejak-ngejak Mark Zuckerberg. Iya. Sakno, Cuk. Koyo Mark Zuckerberg koyo anjing. Aku gak tau melu apa-apa, moro-moro Tuh. ngurusi urusane ibumu, ngurusi Iya. urusane adik iparmu. Heeh. Bahasa yo gak jelas Mark Zuckerberg gak arung. Lah, sing Lanjut. ero basane dhewe iki ning Wonokromo, Mark Yeye. Mak Mark ye Yeye. penemu penyetan tuh. Penemu Mark Yeye. penyetan. Oke. Akhirnya kami pindah rumah sendiri setelah tadi ya di apa jenis disindir-sindir lewat WA story. Ibu saya sempat ikut membantu. Gak kebayang aku rasanya, Cuk. Niatnya beberapa bulan. Tapi hanya bertahan seminggu karena ada status adik saya yang menyindir. Nenek tidak perlu mengurus cucu karena itu kewajiban orang tuanya. Padahal, nah padahal nih ada sesuatu fakta di balik itu. Aku sih ngerti padahal lagi kira-kira iki. Coba ya. Ya. Anak adik saya sejak bayi sampai sekarang justru diasuh oleh ibunya. Apakah benar sesuai di kepalamu? Iya benar. Seiring berjalannya waktu, kami semua akhirnya terlihat akur kembali. Lagi-lagi terlihat akur kembali. Seolah tidak terjadi apa-apa, tapi bagi saya dan istri saya, kejadian itu tidak pernah benar-benar hilang. Dampaknya terasa ke anak kami tidak sedekat itu dengan neneknya. Sangat berbeda dengan keponakan saya yang terlihat akrab. Setiap kami pergi bersama keluarga besar, selalu ada jarak. Berarti coba pergi nang manukan deh. Ben gak ono Jarak ini. Wake tuh rok pendek tuh. Lagi ngobrol-ngobrol ditawani. Iya. Bahkan sejak anak saya mulai bisa bicara, dia sering menolak diajak ke rumah nenek. Saat saya tanya alasannya, jawabannya sederhana. Karena nggak pernah diajak main. Lah pokok mundur gini. Agak Lah sakit. atret kan. Sebagai seorang orang tua, Oke. tahu rasa sakitnya Iya. ngono lho. Nek ternyata anakku selama ini gak diajak main. Loh gak apa-apa, Cuk.
Gak usah rono aku tak jak dhewe main nang playground ya kan, tak jak main-main sertifikat sing anu iku. Karuan ngono. Pendeta Dede anakku dadi maling opo? Lima kamu kumpuli bapak dadi maling lah wis. Iya mlebu kate lapo kon. Ayo. Itu disensor. Jawaban itu benar-benar menusuk tuh kan. Ade sebagai wong tua paham, Juk. Di luar keluarga kami tampak baik-baik saja, tapi rasanya hambar dan dingin. Istri saya pun sampai sekarang masih teringat perlakuan saat ia baru melahirkan. Dulu saya memilih tidak langsung konfrontasi karena tidak ingin memperkeruh suasana. Saya lebih fokus menenangkan istri dan menahan emosi sendiri. Meski akhirnya saya tetap meledak dan berhadapan langsung dengan adik saya. Sekarang saya bingung harus bersikap bagaimana pada ibu saya. Jujur, Bab. Damn, jujur. Kenapa Anda pakai baca nada? Usus, ojo akeh. Kok wong mari keserempet ae ngombe gak oleh akeh, Cuk. Jujur koma bawah. Saya kecewa. Kenapa? Kok jujur koma bawah? Ini koma bawah, ada koma Jujur, bawah. gak usah dibaca, Tel. Jujur, saya kecewa karena ibu saya tidak bisa dekat dengan anak saya. Ibu saya sebenarnya baik, masih memberi kado, masih mau membantu saat darurat. Tapi rasanya lebih seperti membantu saya sebagai anak, bukan benar-benar membangun kedekatan dengan keluarga kecil saya. Saya takut jika dikonfrontasi. Oh, jadi hubungannya antara ibu sama anak lanang ini, si Alan ini, anak lanang ini adalah hubungan antara ibu dan anak. Iya. Bukan tentang keluarga kecil. Iya, ini. tidak menjadi nenek, dia tetap menjadi ibu gitu. Saya takut jika dikonfrontasi, ibu akan menolak perasaan saya dengan alasan selalu mama nggak pernah membeda-bedakan anak dan cucu. Satu dikasih, semua dikasih. Anak muda. Ibu ditakoki posisi watu soalnya. Itu yang membuat saya buntu. Saya tidak tahu harus bersikap seperti apa agar hati saya, istri saya dan anak saya bisa lebih tenang. Dari kalimat terakhir itu yang membuat itu yang membuat saya buntu. Jelas? Saya tidak tahu harus bersikap apa agar hati saya, istri saya dan anak saya bisa lebih tenang. Iki hatimu tok. Istrimu apa jare kon? Iya. Anakmu tambah karo apa? Oke. Lah aku saranku kayu putih sih. Apa ya? Buntu kan jare deh. Astagfirullah. Lah kan iso. Termasuk iso kan. Wes telepon. Kena minyak kayu putih. Telepon. Anginnya metu. Bener. Iya. Oke. Masalah keluarga besar ya. Iya. Lagi-lagi anak menikah tapi si rebutan kasih sayang ibu. Benar. Tapi secara aku nggak ngerti ya. Secara pengalaman aku nggak punya tuh masalah itu. Tapi kalau di kacamataku kok kurang fair atau kurang laki rasanya atau kurang dewasa rasanya kalau kita sudah menikah tapi terus menginginkan kasih sayang orang tua sedangkan Tel, loh, kita harus jadi orang tua gitu. Sing diharapkan seko si Fajar tadi itu kasih sayangnya si nenek ini terhadap anaknya atau terhadap cucunya. Oh iya. Keadilan bahwa gini, keadilan bahwa si nenek ini lebih sayang dan akrab terhadap ponakannya daripada kepada anaknya gitu. Okay. Latar belakang masalahnya adalah ya aku mau diinisiasi oleh pertengkaran yang aku gak arti apa kok aku mlebu ning silker pertengkaran itu dan aku yang kebuang, aku yang nge-spin off nih gitu. Nah menurutmu ya apa? Gini. Cuk koyo ngomong ambek wong Cina sing lagi dengo-dengo lho, ambek ngombe teh lho. Sing nang Cina asli, biasanya nang koyo gazebo ngono. Oke. Ci chao le nang ci pala ya. Temenan. Kong, perek ini pira-pira Kong. Perek ini. Lah ngomong nang Cina. Ying tau le si lai. Mosok. Iya ya. Kok kon jawabnya Jawa, aku jawabnya Cina anjing. Tapi nyambung.
sensoran yo, kurangi aku ngomong-ngomong tembik-tembik ngono, Cuk. Apa dihilangno suarane Ren? Aku rada risih lek dirungokno ibuku, Cuk. Enggak harus kan mbok jakani. Gak usah sampai ucul rekaman iki dirungokno Iya. ibumu. Makane iku. Tolong ya Ren yo, request iki Ren. Carane ibumu tukono headset, Mm-mm. ya kan? Sing wis mbok alteku bujuke. Nanti gak cok krungu ibumu. Ya diantem aku ngadeli. Menurut keyakinan saya. Oke. Oke, di disclaimer ya, cek gak dilaporno wong-wong penjilat ormas ya. Gini Cak. Ini angle-nya mau lihat dari mana dulu? Ada beberapa peran. Ada nenek, suami istri, adik dan anak-anak gitu ya kira-kira. Oh iya. Kalau ngelihat angle-nya dari hubungan antara nenek dan istri dan mantu, Oke. ya kan? Si istrinya si Fajar tadi, Heeh. kalau melihat hubungan antara si Apa sih? hubungan antara hubungan antara nenek sama istri dan terjadi konflik, Oke. itu menurutku adalah hal yang biasa terjadi. Ya. Perannya memang harus ditengahi. Ya. Tadi kan ngomong tuh, istriku ngomel-ngomel, marah-marah. Dendam dan marahnya itu sebenarnya tidak hanya dialamatkan ke si ipar, si ipar aja, tapi juga ke nenek dan ke suami. Kenapa neneknya nggak bisa adil dan mengambil langkah? Kok kudu nuruti adike? Jengkelnya istri itu juga kepada suami. Kon kok menengahi? Iya. Gitu. Mungkin nanti bisa dilengkapi sama sampean ini Mas Oke, ya. Mas boleh. siapa ini? Saya Miftahul. Miftahul. Oke. Nah, Mas Miftahul akan melengkapi itu tadi gitu Coba. ya. Oke, Nah, 3 tugas nih aku nih. tapi poinku adalah bahwa ketika kita ngomongin konflik antara si nenek dan si adik ipar itu tadi, terus tidak bisa menjadi sebuah jalan di antara mereka setelah beberapa bulan, bahkan setelah konflik itu selesai, menurutku pasti ono unfinished business Oke. atau ada masalah yang sebenarnya menahun dan tidak selesai. Oke. This is just the tip of the iceberg atau hanya puncak gunung es aja gitu. Oke. Tak simpulkan dalam beberapa kalimat ya. Kebanyakan masalah di keluarga itu biasanya diredam dengan cara pura-pura lupa. Oke. Sehingga ingatan itu muncul ketika ada konflik-konflik lain yang hidup di lain hari. Oke. Paham ya? Konflik sejenis ya. Konflik sejenis atau beda jenis. Oke. Sehingga memori itu kepanggil. Ngundat-ngundat lah istilah Jawanya ya. Ngundat-ngundat atau ngungkit-ngungkit lagi gitu. Karena ada unfinished business. Nah, kebiasaan dari pola komunikasi nih wong Indonesia, wong Jawa, ya kan. Aku nggak tahu ya spektrum atau horizon di luar Jawa seperti apa. Tapi yang saya tahu dan saya amati di sekitar, kebiasaan itu untuk didiemin aja. Oke. Gitu, nggak dibahas sampai tuntas ke akar-akarnya. Tapi ya wis, dibiarkan menguap. Masalahnya menguap itu adalah udara yang ada di sekitar kita dan masih kita hirup, Bro. Oh, jadi polusi ya. Oh, iya kan? Awan kolomonimbus. Wulu. Apa iku awan kolomonimbus? Kolomonimbus enggak salah. Iku awan sing iki lho, air laut menguap jadi awan iku kok terus udan. Ya seperti sebuah awan itu tadi, ketika kita membiarkan dia menguap, dia akan jatuh dalam bentuk yang berbeda. Iya. Ya kan? Masuk akal. Ada masalah yang bisa kita selesaikan hari itu, kita diamin aja, menguap dia. Tapi dia akan jatuh dalam bentuk yang berbeda. Gambaran dan pandanganku, konflik antara keluarga kecil ini itu tidak hanya sekedar soal IG story dan sindir-sindiran di WA. Oke. Gitu. Ada rentetan peristiwa yang mungkin nggak selesai. Sehingga hal-hal kecil kayak IG dan anu menjadi bumbu. Betul. Ya? Bumbu penguat. Bumbu penguat. Terus soal iren-irenan, soal kasih sayang yang terbagi tidak rata gitu. Nah, bahwa perasaan yang tidak selesai itu kan hanya ada di kepalanya si Fajar dan istrinya, Bro. Iya. Tadi kan dia ngomong tuh, aku kurang iso berdamai nih sama
situasi ini. Buktinya aja pada waktu kumpul suasananya berbeda lalalala. Itu kan bro, apa jenenge ya? Konsep aja di kerangka dan imajinasi yang belum selesai, unfinished business itu tadi gitu. Tapi apakah itu terjadi di kepalanya si nenek dan si adik? Enggak, bro. Ya, ya. Si nenek dan si adik ya biasa aja. Pertanyaannya adalah apa sih mbok lakokno gitu. Nah, kenapa ini harus diselesaikan? Karena ya simple, bahwa ketika kamu melihat keluargamu ini adalah keluarga yang layak untuk dipertahankan baik-baik saja dalam jangka waktu yang panjang, ya kan kudu nyelesaikno. Mumpung masalahnya masih kecil, belum menahun dan tidak berkaitan dengan uang. Oke. Karena kan lebih keruh. Lebih keruh, Pak. Lebih keruh. Mumpung masalahnya belum panjang dan menahun, ya kan? Anak-anaknya pun juga masih kecil, ya kan? Dan tidak berkaitan dengan uang. Oke. When salah satu unsur tadi masuk ke dalam masalah yang tak sampaikan tadi, yang diceritakan Mas Fajar tadi, entah soal menahunnya, Oke. atau soal uangnya, salah satu masuk aja, selesai. Contoh, menahun masuk, akhirnya jadi tabungan, jadi saldo. Lebih gede. Saldo itu bisa ditarik kapan aja. Iya. Gitu. Ketika ada masalah, oh iya kan tahu nyari masalah iki, cepring jebret gitu. Metu. Tuh. Nah, jadi buat aku ya, pandangan terhadap keluarga ini aku sih optimis. Iki sok diselesaikan, diperbaiki. Tergantung siapa yang take the lead, siapa yang mengambil peran pemimpin. Oke. Lek kon ngeroso bahwa iki kudu aku nih koyo ini, dan harapanku kan gitu. Ya jalan, bro, gitu. Kedua, perempuan itu memang harus diedukasi dan diajak bicara. Tahap pertama yang harus diselesaikan adalah hubungan antara bojomu ambek nenek. Bojomu ambek ibumu, itu dulu yang harus selesai. Oke. When itu clear, insya Allah semuanya mengikuti. Gitu. Ketika seorang ibu tahu dan paham bahwa ada kebutuhan antara ibu dan cucunya, ketika seorang nenek paham ada kebutuhan antara ibu dan cucunya, dan nenek ini mengambil peran di sana, masalah akan perlahan selesai. Gitu. Dan hubungan yang harus diselesaikan pertama sebelum menyelesaikan hubungan antara nenek dengan istrimu, ya hubunganmu ambek ibumu, Juk. Iya kan? Iya. Iku sih. Jadi aku mau ngajak ngajak Mas Fajar ini untuk prioritizing masalah. Pertama kita problem finding. Problemnya apa iki? Oh, problemnya adalah unfinished business. Oke, unfinished businessnya apa? Relasi yang tidak terbuka atau ada saldo masalah yang belum selesai. Dari mana itu harus diselesaikan? Yang pertama adalah hubunganmu sih ambek ibumu. Kedua adalah hubunganmu sama hubungan istrimu sama neneknya. Hubungan istrimu ambek mertuane gitu kan. Bertiga ini beres nih. Ya kan? Wis, dari situ. Nanti dari situ akan berdiskusi bagaimana caranya memasukkan unsur si adik iki ke dalam diskusi. Oke. Itu. Tapi iki team up dulu. Gitu, iki team up dulu, masalah beres, aku gak ada masalah ya, Bu. Iki bojoku iku merasa bahwa ibu gak adil gitu. Misalnya gitu, atau karena aku mau nge-cover bojoku, aku ngerasa ibu gak adil karena anakku ini di banyak kesempatan atau di banyak waktu ngerasa, wah, aku gak diajak main, aku mau males ke rumah nenek gitu. Mosok ibu gak ngerasa gerus krungu putune ngomong ngono gitu. Oke. Tapi mungkin nasihat yang lebih keras Mas Firza bisa ngasih ya, pil pahitnya itu tadi ya, ngomong. Ngene lho, Tel. Telo. Tapi untuk Mas Fajar memang ini hal yang agak berat ya, dan aku alhamdulillah Tuhan memberikan aku cobaan tidak pernah di level keluarga ya. Alhamdulillah ibuku dan bapakku
orang yang asik gitu sampai Asik banget jujur. asik banget jujur. Jujur ya, asik Iya. banget bapak lu. Kepek narkoba gak dikepuk gak diamu kok. Yang penting kamu sadar ada waktunya selesai, ada waktunya untuk lanjut. Kamu pilih yang mana? Posisi mendem bapakmu masih ngomong. Podo ae cak, karo-karo podo ae karo-karo. Gitu pasti sampai hari ini pun juga MS ku selalu mengakui di depan banyak orang bahwa perempuan di rumah yang kuat tuh bukan DE, bukan mbakku, tapi bojoku. Dari mana DE selalu ngomong Senin lahiran, Rebu wis nyetir mobil ngono. Lila karena kan aku syuting waktu itu ya. Oh iya, Itu. lahir Elza. Nah ternyata momen itu yang membuat ibuku benar-benar jadi sayang ngambil bojoku. Lila. Aku lah nelongso sih soalnya. Kayak bebek kon. Kayak nelongso. Ayam. 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 Ayam lagi. Tapi ono menu bebek memang, tapi Iya, jenenge ayam ayam, anjing. ayam sorry. Alhamdulillah pun mertuaku juga sama. Oke. Gitu aku tatoan, aku anu diomeli biasa, tapi justru omelan yang nggak penting itu kan bentuk sebuah kedekatan hubungan antara yang tua dan yang muda kan. Iya. Terakhir bahwa yang menasihati aku tuh Mbak Elila nomor 1. Pas aku pamit dicekel tanganku ngene. Set. Terus motonya ambek berkaca-kaca ngono. Aku bingung apa ojo aku salah opo gitu kan. Sudah berhenti ngono. Apa iso aku ngene. Wih, apa iki? Ternyata mobilku maju terus. Ambek salaman ngene ya. Wis nubruk pagar DE, nubruk ruang tamu, terakhir kamar. Sudah berhenti iki enggak guyon lah itu. Sudah berhenti ngono. Sano iku yo. Ponakanmu ulap iku kena lampu. Bleduk pisan. Iya. Terus bleduknya boleh ketok lho kena cahaya lampu. Aku sudah berhenti. Apanya Mbak? Aku ngono. Mabuknya itu. Iya Mbak, insya Allah berhenti ini kerjanya di tempat gitu gimana? Aku yang ngono nek ditulis. Aku tetap menjadi diriku dimanapun kan. Lihat itu nang mobil, ini pecah, ini kan sayang uangnya. Bumperku kan pecah gara-gara nubruk mendem sing tahun baru gitu. Ih ya Allah gitu dimanapun tempatnya, di rumahku sendiri, di rumah mertua. Ternyata disayang. Iya, mereka se-care iku gitu. Jadi artinya apa? Artinya Mas Fajar gak lebih beruntung toko aku ngono lho. Aku pengen pamer aja keluarga aku rukun, nyaman, gak ono iri-irian. Murni bajingan. Pure. Tapi satu hal ya Mas Fajar yang perlu kita sadari dan kayak ini kebanyakan orang valid deh bahwasanya cucu itu akan dekat terhadap nenek atau kakeknya itu dari ibu. Koyok ya. Aku dulu juga gitu. Aku tuh dari kecil melok keluargane ebes. Dinunut nang ngene kan, nunut mbahku sing darah biru. Ke Madiun itu setahun sekali. Cuman setahun sekali. Tapi secara ikatan, secara guyon memele itu ambek keluargane ibu. Gitu. Bener-bener sing ya apa ya momentumnya pendek tapi melahirkan rasa emosional yang cukup dalam gitu. Sampai hari ini gitu. Pun terjadi di mbakku juga lebih dekat ke keluarga Madiun. Terus aku punya sepupu juga DE omahe kakek nenek toko ibu iku nang Malang. Sing ome iku adikku. Oh, bapak DE omku, adik ebesku. Iku lebih cedek nang mbahe si Malang gitu. Jadi biasanya memang secara aku nggak tahu ya apa yang membuat ini bisa terjadi. Aku belum belajar juga untuk hal ini bahwasanya memang cucu itu lebih dekat terhadap kakek nenek dari ibu. Masuk. Kon iya nggak tapi? Iya, lek aku iya. Sama juga kan? Anakku bahkan juga lebih cedek nang Wong tuwa sita kan? Iya, wong tuwa sita. Iya kan? Kadang kita juga mikir opo ibuku sik kaku ya mbak anakku gitu. Padahal enggak juga gitu kan. Wong aku pernah ndelok Rangga ambek ibumu ngono lho. Iya, sesayang itu. Iya, tapi gitu. kan tetep gak iso. Iku entah kenapa ya, aku nggak tahu ya. Tapi mungkin ini berbeda kasus ketika orang tua si perempuan wis yatim piatu. Nah, itu kan gak ono. Oh iya. Gak ono anue, gak ono iya. pembandinge sehingga
makanya iki rada sedih. Jadi Mas Fajar harus Anjir, aku lali. Iku salah satu faktor juga. Lho, Ada makanya emotional kok independent. tak elingno iki. Emotional dependent. Kok niku pinter secara psikolog, tapi memorimu lemah. Kayak iwak koki. Iwak koki bisa masak deh. Sing jero Duduk, mamanya duduk iwak iku. masak. Iwak koki. Oh pencak sego goreng, lombok piro, Cak? Itu ya Mas Fajar, jadi harus satu yang harus disadari bahwa anak memang dekat terhadap kakek nenek dari ibu. Yang kedua, lali, Cok. ibu gak duwe wong tuwa gitu. Jadi ini yang menjadi perasaan sakit itu nancepnya jadi lebih dalam karena sudah dianggap seperti ibu sendiri. bener, dan beliau mengecewakan gitu kan. Anggap aja mengecewakan Ya. di part ini ya gitu. Jadi Mas Fajar harus sadar bahwa kamu laki-laki dan ya memang seharusnya seperti itu gitu Ya Bapak. sadar deh, maksud delok iya aku lanang ya ambek ngene. Iya, oh pedagang iki kok tumbuh. Kok tumbuh jare. Nek dirawon enak iki. Padet ya daging tok, Mas. Gak ono palungnya blas lho. Itu kan protein. Terus norek. Terus. Nah, Mas Fajar Mungkin waktu itu dia anjen nggawa kurbanan Fir ning kono. benar. Ini untuk melihat situasi yang terjadi ya. Jadi Iya. saya Mas Fajar ya wis sadar diri emang kamu laki, tapi karena gak punya mertua jadi ya sakitnya jadi seperti itu. Cuman ini juga nasihat juga buat teman-teman, sekedar pengingat bahwa apa yang terlihat baik-baik saja semuanya dipastikan tidak baik-baik saja. Jadi jangan pernah menyelesaikan masalah berhenti di ya terlihat baik-baik saja gitu. Masalahmu nggak akan selesai. Kalau terlihat baik-baik saja, kamu sadar bahwa itu tidak baik-baik saja. PR-nya adalah selesaikan gitu. Kenapa kamu memilih untuk tidak konfrontasi? Karena menyelesaikan iku pain, Pak. benar, Kau usah duding-duding, gak oleh duding-duding ambek ibuku ngono iku duding-duding. benar. Nah, gitu. Karena menyelesaikan masalah itu pain dan membiarkan tampak baik-baik saja itu lebih comfort. Benar, Ya lebih Islam nyaman. ngene ae lah gak apa-apa lah timbang bahas, gak usah dibahas lah apa dibahas. Benar. Gak usah dibahas aja ngono kan. Dan kalau saya berbeda dengan Mas Fajar, saya adalah tipe orang sing Konfrontatif. nggak konfrontatif satu. Kok ru kan? Ya lagi lagi kenal telung dino lho wis. Kok ngene kon? Respect lho aku. Aku nggak mau sama sekali ketika aku sudah berbenah karena aku dari standar hidup yang brengsek ya. Gitu. Ex jangkis ngono kan. Nah, aku ketika sudah berbenah dan kamu tidak percaya, aku tuh benci banget. Makanya aku paling benci diungkit. Ketika ada masalah, selesaikan seselesai-selesainya atau nggak usah membahas ini sama sekali. Betul. Biarkan aku tumbuh dan berubah sesuai dengan arahku. Karena ketika mencari validasimu, itu hal yang menyakitkan untuk aku dengarkan. Jadi antara aku kembali lagi ke masa kelamku atau stop membahas masalah itu. Nah, yang dilakukan Mas Fajar adalah tidak membahas masalah itu. Ketika ini konsisten, itu tidak menjadi masalah. Kamu dengar aku. Mas Fajar nih, ono masalah ambek adike kandung, ono masalah ambek ibuke. Sikap dia adalah ya wis lah jarno ae. Kalau dia konsisten untuk berkata ya wis lah jarno ae sampai detik ini tidak ada masalah loh. Oh iya benar. Loh, Paham? tapi yang menjadikan dia masalah adalah banyak hal yang tidak dia kontrol, ya kan? Dan itu mengganggu keluarganya kan lho, Je. Itu lahirnya sebuah masalah. Oke. Ketika dia keluar dari track keyakinan dan prinsipnya. Kalau pada akhirnya ibumu berlaku kayak ngono dan kon ngomong ya wis lah gak ono masalah, ya akan terus gak ono masalah. Benar. Oh, iki lho. Ini orang bijak Masya mbiyen pas 6 tahu ngepruk pengemis deh. Ya kan? Lah tak kayak saya buka disusui ya. Tak kepruk dasi. Ambek aku. Tak kepruk ngene dihindari kena satpam perumahan. Tarung wong telu aku. Kayak Spiderman sing ngemen tujuan lu. Udah aku lo iki cak. Ngepruk pengemis, Cuk. Sumpah gak tahu aku, Cuk, sano, Cuk. Aku nek gak iso ngekeki minim ndongakno, Cuk, tak dongakno Fatihah, muga-muga anu nang jero atiku kan dikepruk, Cuk. Gak apa-apa wong mendem kok.
Mungkin dia pengemis validasi aku karo. Kepro. Gemes. Ya. Nah, permasalahan awal berada di kamu. Lahirnya semua masalah ini ada di kamu, Mas Fajar. Kapok kon Iya. salah Firza kon, kapok kon. Ketika kamu tetap kuat meyakinkan istrimu bahwa ya wis lah, kamu kuat meyakinkan anakmu Iya. bahwa ya wis lah. Ojo nanggung yo. Ojo nanggung, Mbak. Ya sekali ya wis terus ya Tahu wis. terus ya wis, tidak akan ada masalah. Berhubung kamu keluar jalur sedikit, jadi kelihatan tuh. Sing ya wis kemarin kok jadi masalah gede ternyata. Berarti siapa pelakunya? Sampean pelaku utamanya. Kenapa saiki sampean bingung? Bukankah semua yang terjadi di belakangmu kemarin adalah kehendakmu untuk tidak mengkonfrontasi itu? Seharusnya dibuang sejauh-jauhnya. Nah, berhubung kamu sekarang jadi bingung, berarti saat kamu berkata bahwa ya wis lah, itu bukan sepenuhnya 100% dalam kondisi sadar. Mungkin ada pengaruh pengaruh gak tego, ada pengaruh sehingga tidak munculnya sebuah ketegasan di sini. Iya. Nah, aku tidak mendapatkan part cerita tentang bapakmu ya. Mungkin bapaknya sudah meninggal atau nggak di rumah lah intinya karena ibu terus kan di sini. Iya. Nah, ketika tidak ada bapakmu dan kamu sendiri tidak punya ketegasan prinsip dalam hidup, koyo mau tuh ya wis lah moro-moro menggo. Kamu tidak bisa menjadi pengganti bapakmu, yaitu menciptakan keseimbangan di keluargamu. Lah nek keseimbangan di keluargamu aja belum bisa, kenapa kamu berani untuk membangun rumah tangga dengan perempuan yang tidak berdosa apa-apa? Kamu tarik dalam masalahmu. Pak, yang paling sakit di sini bukan kamu, Pak. Bukan Mas Fajar loh. Bi, Siapa itu? bojone ambek anake. Nek pas Fajar selama iki baru hari ini merasa sakit, anak istrimu dari kemarin-kemarin sakitnya lebih dari kamu. Ya apa duwe kepala rumah tangga lho kok gak mbelani kene nak. Kok meneng-meneng ae. Iya lho bapakmu kok ternyata mbelani kono sing jelas-jelas salah nak. Lho kok kita disuruh ngalah terus nak. Apa peranmu sebagai kepala rumah tangga? Tapi nek misalnya sekarang kamu sudah mulai terusik dan pengen untuk memperbaiki semuanya, konfrontasi jalan satu-satunya. Wis cukup, belo anakmu, belo bojomu. Contoh nih, misalnya itu menimpa Mas Firza langsung ngomong, "Ska bah-bahan aku ngono kan. Tak rambutnya dhewe ngono kira-kira." Tipikalku ngono. Gitu. Wis gak usah gumbul-gumbulan tak rambut dhewe dan itu disampaikan. Ya, Gitu. dan itu tersampaikan gitu. Nah, berarti kalau memang kamu bingung apa yang harus dilakukan hari ini Mas Firza, Mas Bian, lakukan apa yang belum pernah kamu lakukan. Karena cuman itu satu-satunya cara yang kamu belum tahu hasilnya. Kemarin-kemarin kamu melakukan apa yang kamu mampu lakukan, yaitu membiarkan semuanya. Nah saiki tegas Pak, coba konfrontasi Pak. Konfrontasi gak harus, weh ibuku, weh adikku, wah kon terlalu dalang cuk. Ya lungguh sing enak lah. Aku dhewe sih ngomongnya. Aku dhewe sih menyalahkan semuanya. Ya kan aku pemeran utama dalam dunia ini. Asik banget Mas Firza. Dilonggono itu ibu adik Selama ini aku merasa kayak gini. Ibu itu tak pernah dengarkan aku sih. Menjelaskan semuanya. Aku di sini sekarang adalah seorang kepala rumah tangga, bukan lagi anakmu laki. Perjuangkanku bukan seorang diri, tapi aku membawa anak, istri yang dimana selama ini mereka merasa kurang adilnya ibu. Karena kemauanmu dek, kamu terlalu mengeksploitasi atau mengeksklusifkan kasih sayangmu ke ibu sehingga kami yang kurang. Iya. Lagi lanjut Mas. Misalnya mereka menyanggah, kenapa? Karena aku gak punya mertua. Kamu bu harapanku satu-satunya di keluargaku. Gitu. Kamu dek masih punya mertua katakanlah. Kamu iso lari ke sana. Dan aku tidak dan dalam konteks ini aku tidak meminta ibu lebih sayang sama aku. Enggak, kita ratakan. Kalau masih belum cukup bukti, anakku tak ajak ke sini, selalu nelongso enggak diajak main. Mau bukti apa lagi sing kurang valid tentang perasaanku iki gitu.
Oke, aku wis mengutarakan apa yang menjadi kewajibanku, sekarang kewajiban kalian memutuskan. Kalau kalian tidak bisa memutuskan juga, cut off. Cut off, Pak. Mempunyai pemimpin yang mincela-minceli atau pecundang itu lebih menyakitkan daripada mempunyai pemimpin yang keputusannya salah. Bener gak? Saya itu Menurutku. Mas, saya itu. Menurutku. Mending kon Saya tarung salah. Diket lo duduk iki musuhe, tapi kok wis mati kabeh ngono. Iya. Daripada terus-terusan sing ngiden, musuhmu tambah akeh, Pak. Iya. Gitu. Lagian in the first place ketika ono sindir-sindiran WA lah apa gak mau selesaikan langsung mbok tataki iki gaya aku ta apa iki gaya sapa iki gaya ibumu apa gaya sapa nah, ya Iya. iya kan Iya. aku nek Mas lah aku pun duwe kakak laki-laki pasti akan konfront ngono Iya. bojoku misalnya aku nih guys bojoku update status repost ngono ya aku langsung takut iki opo maksudnya Iya, opo buat siapa Iya. gitu pola komunikasiku ngono aku gak mau tebak-tebakan Oke. gitu. Ini karena apa? Karena konflik kemarin lusa sama siapa? Apa jelas no. Iya. Gitu. Aku sering kayak Lila juga misalnya kayak lah kowe, jika aku bisa aku akan kembali. Aku takut Budi Doremi. Budi Doremi. Aku cuma takut tuh biasanya pertanyaanku juga simpel. Lagu yang kamu putar ini gitu. Siapa penciptai gitu. Tebak-tebakan. Pertanyaan simpel. Enggak, aku selalu ngomong ini. Apakah aku membuat masalah? Tapi jawabannya Villa lebih bener gak Pak? Bener. Bener Rek. saking gobloknya. Jawabannya bener tapi. Bener aku Bener. kaget Rek, serius Rek. Bener ya. Iya. Aku ngomong apakah aku membuat masalah sehingga kamu update status tentang lagu itu. Oh enggak sayang, lagu ini enak. Oke. Nek wis iku tok jawabane, aku gak akan follow up maneh. Karena bisa jadi dia menemukan lagu enak, dia ke-recall masa lalu nih mungkin ambek mantane atau ambek kisah indah ambek sopo. Ya enggak apa-apa nek kamu nikmati hanya sekedar lagu iku gitu. Cuman hari ini saya pemenangnya, pemiliknya. Aku sih iso tepuk tangan. Tepuk tangan. Coba cekel magnet kali ya, nanti gak iso nempel lah. Itulah. Kenapa? Karena itu untuk mengantisipasi aku merasakan sakit yang lebih. Makanya aku mending tegas atau tidak sama sekali mencampuri urusan yang aku takut jawabannya lebih menyakiti gitu. Nah, sekarang di Mas Fajar nih, bagaimana kamu pernah tahu atau sadar atau ingat di hari di mana kamu meminta istrimu untuk memilih kamu sebagai pemimpinnya dan kamu rasakan dari hari itu sampai hari ini kamu tidak menjalankan tugasmu sebagai pemimpin untuk membela mereka, memperjuangkan mereka, siapa yang lebih sakit? Dan kalau kamu sudah tahu jawabannya siapa yang lebih sakit Mas Fajar, nyuwun sewu, pasti kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Maka dari itu innallaha ma'as sobirin, betul. Di dalam tubuh yang sehat terdapat mensana. Betul ya? Betul. Orang sabar kasihannya Allah sih mau. Bener. Oh berarti ayat itu duduk untuk sampean Mas. Sorry. Si bener sing mensana. Bener sih mensana. Itu ya. Iya. Ya itulah. Tambahan Mas, tambahan. Untuk komunikasi gini, banyak masalah yang bisa diselesaikan di dunia ini, terutama masalah keluarga, itu dengan komunikasi asertif. Asertif tuh. Asertif itu gue ngomong apa adanya, jujur tanpa melukai, dengan motivasi atau tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah, gitu. Atau mengungkapkan sesuatu yang memang harus diungkapkan, tidak dipendam-pendam, tidak ditambahi, tidak dikurangi, tapi tujuan akhirnya adalah masalah itu selesai gitu. Benar. Nah, komunikasi asertif iku poros tengah ya. Poros kirine itu pasif. Poros kanane iku agresif. Sama. Kalau Firza itu asertif deh. Tapi ada kecenderungan ke kanan. Ke kanan. Oh. Ya kan, ke agresif gitu. Gitu. Kalau lawan bicaranya nggak teli misalnya, lebih naik ya. Lebih naik, lebih attacking gitu misalnya.
Tapi komunikasi pasif itu terjadi dengan caramu itu tadi ya wis lah beno gak apa-apa. Pesan sego goreng gak pedes dikekno pedes Ya wis lah. gak apa-apa dipangan keciri-ciri sithik gak apa-apa. Weteng Iya. panas weteng pedes ya kan. Iya. Gitu. Oke. Nah, tapi ketika asertif iku ya wis kon kudu aku gak pesen iki, Pak gitu. Nah, sama banyak masalah ya di kehidupan kita. Itu ternyata selesai dengan komunikasi asertif loh, Bro. Iya benar. Iya kan? Benar. Tidak tebak-tebakan, tidak pendem-pendeman, terus kemudian tahu satu sama lain, tidak saling baca kartu, tidak main catur gitu kan. Ketika ada komunikasi asertif sejari ini Mas Firza mau, nanti akan ada kesimpulan-kesimpulan tambahan. Caramu berhubungan dengan keluarga atau kultur keluargamu itu akan terjadi seperti apa ditentukan dari caramu menyelesaikan masalah dengan asertif. Benar. Misalnya setelah mbok lungguhno ngomong iku mau ya kan sing jadi Mas Firza. Oke ya wis pembagian lek misale anakku teko sapa sing ngajak dolen, ibu iki nenek iki main ke sini berapa hari, ke sana berapa hari. Ngono. Ketika ono masalah wis ya gak ono omongan ning status WA ya aku gak gelem sindir-sindiran. Karena lek bahasa zaman now iku gak mode hemat energi ngono lho, Bro. Iya. Mode boros, saling membaca, merasa. Kan Iya. kita punya kapasitas emosi, Bro. Benar. Kapasitas emosiku hari ini full tak gunakan untuk kerja, berkurang. Iya. Kapasitas emosiku hari ini tak gunakan untuk bersosial. Ono sing cepet entek, ono sing bertahan lama. Iya. Kapasitas emosiku hari ini tak gunakan untuk ngobrol ambek bojo menyelesaikan masalah-masalah yang belum selesai misalnya. Benar. Atau ya berkomunikasi membangun hubungan. Akhirnya baterainya nambah maneh misalnya. Tapi ketika kita ngelihat berita-berita buruk, ketika kita masuk ke dalam lingkaran gosip, kita menikmati omongan satu sama lain tentang orang lain, ngono misalnya ya. Iku dragging loh, Pak. Iku sangat nyedot iku. Mendengarkan keluh kesah. Iya. Circlemu isine sambatan kabeh, iku nguras baterai emosi. Nah, untuk menjaga baterai emosi ini tetap baik, sampaikan aku gak gelem iki boros uripku iki. Iya. Aku juga mau menjaga baterai emosimu. Oh, iya. Iya kan? Lek misale kon update-update ngene iki boros ning kabeh, ning ibu boros, ning bojoku boros, ning aku boros. Iya. Gak win-win. Awakmu ngerasa ngecas, aku yakin awakmu juga boros kok. Iya. Dengan mengungkapkan emosi di ruang publik yang mana orang itu nggak tahu apa masalah utamane gitu. Lah, lek misalnya kon ngomong soal nenek yang tidak boleh mengasuh, sampaikan aja langsung. Ngono kan bener kan maksudmu kan? Benar. Gitu. Iya, Itu aja benar. sih. Ya udah kalau gitu. Aku jadi inget Bian. Ibuku pernah di sebelum pernikahannya ini ya pernah deket sampai gitu. Di mana ini beristri masalahnya. Ibuku gak ngerti. Aku sih kayak datai. Tapi setelah setelah dikasih tahu lewat mbakku, nggak ngerti ini ibuku ya sedang kasmaran apa ya. Dia malah ngamuk yo. Akhirnya crash sampai mbakku. Ya, gak nyaman perubahan atau kenyataan itu gak semua nyaman. Ono fakta yang belum ditemukan kan dia ya sik memproses mungkin ibuku. Tak lungguhno akhirnya. Tak lungguhno wong loro tukaran debat wong telu sampai MS ngomong ini. Kamu tuh aku sih ngajari ngomong kok saiki luwih pinter ngomong timbang aku. Wah, kena ngono tuh. Enggak iki logika gitu. Logika. Oke nek kon enggak anu. Kita buktikan pertarungan, Bros. Aku lawan pacare. Sparring iki. Sparring. Anjir lucu banget. Mimisen. Nek dhek saya mbek awakmu, iki lho buktine. Anakmu kayak kok ngene musuh dhek. Masa sih mau lanjut. Disikat awakmu? Iyalah. Kalah bos, kono ada bos, instansi ya bos, kalah. Tapi kapan hari ketemu tarungan ya? Wih, tarungan ya? Literally teman-teman. Literally. Nang di? Nang omah. Nang omah di? Omah kini Bian. Kapan Cuk? Iku part sebelum saiki sik narkobaan. Ya alasan ku narkoba kan iku tarung Bi. Oh iya. Kalah, tapi kemenanganku bukan kemenangan di bertarung.
Tapi dhek mulai mlebu omah kan lho iki lho anakmu lanang ae sampe kok ngene nih. Apakah iki wong lanang sing pantes mbok sayang ngono. Tapi kan kowe nggodhok omonganmu mah ya gak enak. Gak apa-apa, gak ngurus ngene. Dan iki nek mbok lanjutno seumur hidup entek umurmu, aku akan ngene terus. Yes. Oh, Terus, ping 3 apa ping 4 Aku dadi ibumu gak apa-apa wis menang bonya. Redeg aku nek ngono. Gak Nek ngono apa-apa wis. redeg. Enak ambek ini je. Pendua. Nek ngono aku sing redeg, Cuk. Biyen kan karena aku Adrenalin. instansine di iki ya, instansine di Adrenalin. di sensor. Adrenalin. Enggak, biyen kan gurung ono Lila Elza. Hmm. Aku sendirian. Berarti setatake iku, Cuk. Prak prok. Wis. Buyar, MS ku semaput buyar Lah pertengkaran. Mas mau ngomong gak apa-apa terus no ae le aku sing penting pacaran. Sing biru kudu Elza. Kon sing biru. Iya, Cuk, aku sing biru. Elza gak lahir goblok. Nah, aku pengen menyampaikan dari peristiwa itu bahwasanya ketegasan itu menyakitkan, tapi kemudian hari Ya. itu akan menemukan jalan. Hmm. Karena satu sama lain mengerti maksud dan permintaannya. Hmm. Tapi kelunaan itu memang kelihatannya nyaman. Tapi semakin lama lahirnya itu gak nyaman. Hmm. Karena semua orang terpaksa mengalah. Jadi Mas Wajar silahkan di iku. Dia apa iki? Dia apa iki? Iki pasiar nih. Oke lah kalau gitu. Terima kasih untuk Ultras Buntu dimanapun berada. Semoga Damn. obrolan hari ini bisa membawa manfaat Siap. dan lain-lain. Terima kasih untuk yang terus memberikan pertanyaan sehingga membuat Ono ngelamun nih. nafas Ono kami ngelamun nih. untuk terus berkarya. Terima kasih teman-teman, tetap di podcast Exit.